Tidak hanya dia tahu membaca, tapi juga paham. Luar biasa nih Ustaz Munjir nih. Saya kira memang itu perfect sekali itu ya. Artinya selain dia memperoleh ilmu agama, juga dia memperoleh ilmu umum sekaligus ya. Itu mungkin makna integrasi yang Nah, ya, betul sekali. Betul. Jadi itu yang kita inginkan memang, integrasi keilmuan. Integrasi ya. Tidak boleh ada dikotomi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz Munjir? Alhamdulillah, saya sangat baik. Bahkan sangat tambah lebih baik lagi hari ini. Alhamdulillah. Karena dapat undangan di sini. Oh. Kita memang sengaja sudah beberapa waktu merencanakan agar Ustaz Munjir bisa hadir di Azawi Podcast. Baik, terima kasih. Merasa sangat terhormat kita bila bisa diskusi dengan Ustaz Munjir yang tentu terkait tentang pondok pesantren di Aceh. Baik. Saya kira ini luar biasa. Baik, terima kasih. Insyaallah betul-betul kesampaian ini. Ya, alhamdulillah. Ustaz Munjir, saya kan baca beberapa ini literatur ya. Saya kira kita memang menarik nih kalau kita diskusi tentang Pesantren. ya. Karena Ustaz Munjir kan seingat saya saat ini sedang mengelola menjadi pimpinan ya di Madrasah Quran. Iya. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Sebagai mudir ya. Iya, sebentar ini sebagai mudir. Sebagai mudir ya. Iya. Dan kemudian juga sebelumnya Ustaz Munjir pernah jadi ini ya, pernah maksudnya bukan jadi tapi pernah mengecap pendidikan di Hidayah. Oh iya, kalau istilah kita kan jamu dagang. Itu istilah lama atau baru sekarang gitu? Itu istilah yang memang itu berkembang gitu. Kalau di tengah-tengah masyarakat kita di Aceh itu, ketika ada anak yang pergi ke pesantren, maka akan digunakan istilah kan aja jamu dagang. Dia mau kemana? Mau pergi berdagang. Berdagang. Ya? Jadi maksudnya berdagang itu bukan berdagang transaksi jual beli, bukan, tapi berdagang maksudnya itulah berdagang pergi menuntut ilmu ke pondok pesantren. Jadi menuntut ilmu ke pondok pesantren itu juga disebut berdagang. Masya Allah. Nanti emang dia nggak terlalu jauh perbedaannya, begadang dengan berdagang ya. Iya. Jadi memang istilah itu nggak jauh beda dalam berdagang dengan begadang ya. Walaupun sepertinya sama-sama juga kan? Ya, karena di Dayah tentu karena volume belajarnya sangat tinggi, kayaknya bisa Banyak begadang juga. begadang ya. Betul. Masya Allah. Iya. Kemudian Ustaz Munjir, memang kan saat ini Dayah itu menjadi pilihan utama ya bagi masyarakat untuk mencari pendidikan. Iya. Karena ada beberapa kalau saya lihat pengalaman di samping biaya di pesantren itu kan nggak terlalu besar dianggapnya dibandingkan dengan biaya di sekolah formal. Meskipun kalau kita lihat dan kita hitung-hitung akumulasi, ternyata nggak jauh beda, bahkan lebih mahal di pesantren kan? Gitu ya. Karena makannya sendiri di sana. Ya, dia harus makan sendiri ya. Iya, masak sendiri, kemudian mereka juga pergi belanja sendiri. Otomatis kan kosnya lebih besar karena sendiri. Tapi tidur di dalam rame ya. Iya, dalam satu bilik istilahnya kamar. Itu bisa 6-7 orang. Tapi dalam beberapa tahun ini terlihat bahwa pondok pesantren itu menjadi pilihan utama ya dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Apa seperti itu yang hari ini kembang di masyarakat? Memang kalau kita lihat faktanya seperti itu. Karena memang kan jauh sebelum ada sekolah formal yang membumi ada di semua daerah, semua wilayah, semua tempat. Dulu kan sekolah itu masih jarang-jarang. Jarang-jarang ya? Sekolah formal masih jarang. Ya. Satu wilayah kabupaten kota belum tentu ada satu dulu kan? Iya. Misalkan kita di Aceh, sekolah hanya ada di Kutaraja. Ya, jadi orang kesana semua ya. Ya, konsentrasinya di provinsi, ibu kota provinsi. Sedangkan pesantren dari dulu itu hampir Saban Gampung itu ada. Itu bedanya kan? Setiap kampung itu ada. Setiap kampung ya? Setiap kampung ada pesantren. Hanya beda tingkatannya.
tingkatan ya. Ya, apakah dari tingkat sekolah dasar, pendidikan dasar, hanya mengaji Al-Quran? Itu dari sisi jumlah pendidikan formal, lembaga pendidikan formal ya. Yang tadi Ustaz Budi cerita ya, sehingga artinya pendidikan pondok pesantren itu lebih banyak ya daripada pendidikan formal gitu. Iya, betul. Karena memang dulu masyarakat Aceh kan lebih mengenal dengan pendidikan non formal. Informal ya. Iya, dari tingkatan dasar menasah sampai dengan pesantren ke atasnya lagi, pesantren yang sudah mengaji lebih banyak ya, kita kajian kitab lebih banyak, Ya. sampai perguruan tinggi juga ada kan dalam sejarah. Ada istilah Dayah Maya. Dayah Maya. Dayah Maya. Betul. Kalau dulu kan Dayah Mayang itu lebih dikenal di Kutaraja ya. Di Kutaraja ya. Ketika Masjid Baitur Rahman itu kan sekaligus masa kerajaan Aceh ya, Kerajaan Darussalam ya. Ini jauh sedikit ke belakang. Kalau Pak ini historicalnya seperti itu. Iya. Secara historicalnya Historicalnya. betul. Jadi itu Animo masyarakat. Ya, mungkin itulah salah satu sebab kenapa kemudian masyarakat Aceh lebih senang memilih pendidikannya itu di pesantren, di daerah-daerah. Selain itu saya lihat Ustaz Munzir itu, saya panggil Ustaz Munzir ya. Boleh. Sebetulnya jabatan sekarang itu mudir ya. Jadi Munzir dan mudir ini kadang hampir mirip. Jadi kita betul, saya baru sadar itu. Betul ya? Ya, sangat dekat sekali. Ya. Jadi istilah mudir itu setara ya dengan direktur ya kalau dalam terminologi secara bahasa ya, sama ya. Secara bahasa ya. Sama ya. Diambil dari bahasa Arab itu sebetulnya. Orang yang mengelola manajemen. Ya. Jadi kembali ke tadi bahwa mungkin ini animonya bertambah karena di pesantren itu ada program tahfidz, saya kira itu gimana Ustaz Munzir? Itu juga pilihan. Iya, semenjak setahun terakhir ini memang kita terus melakukan beberapa pengembangan berdasarkan dari visi misi awal dari madrasah ini. Di Madrasah Ulumul Quran namanya saja dari Ulumul Quran. Ulumul Quran. Artinya kan jamak daripada ilmu Al-Quran. Yeah. Artinya banyak diajarkan keilmuan tentang Al-Quran. Meskipun kemudian ternyata di sana kita tidak hanya bicara tentang ilmu Al-Quran, juga tentang sains. Yeah. Jadi anak-anak kita ajarkan tentang sains juga. Sains juga ya. Kemudian kita ajarkan anak-anak tentang bagaimana pola hidup sehat dengan berolahraga. Yeah. Cuman setahun ini kemudian kita tambah sedikit lagi volume ulumul Qurannya. Maksudnya itu Ustaz ya? Kalau dulu kan pembelajaran ulumul Quran itu mungkin masih ada beberapa kekurangan. Tapi semenjak tahun pelajaran ini itu kita wajibkan semua tingkatan. Ada penambahan. Berbiasa ya programnya Ustaz ya? Iya, ini kan untuk pembeda. Pembeda antara kita Madrasah Ulumul Quran dengan sekolah-sekolah di luar. Mesti ada pembeda itu. Ada pembeda itulah justru menjadi keunikan ya. Iya. Pesantren itu ya. Iya, sesuai dengan visi misi. Apa visi dari Madrasah Ulumul Quran Ustaz? Visi misi kita agar bagaimana generasi-generasi Aceh ke depan itu adalah menjadi generasi ulama-ulama yang hafiz Quran dan juga ahlul Qur'an. Jadi kalau dalam istilah visi misi kita itu ahlul Qur'an wal hufaz. Jadi hafal Quran dan juga dia jadi ahlul Quran. Ahlul Quran ya, ahli Quran ya. Iya, dia paham dengan Al-Quran. Tidak hanya dia tahu membaca tapi juga paham. Luar biasa nih Ustaz Munzir nih. Saya kira memang itu perfect sekali itu ya. Artinya selain dia memperoleh ilmu agama, juga dia memperoleh ilmu umum sekaligus ya. Itu mungkin makna integrasi yang betul sekali. Betul. Jadi itu yang kita inginkan memang, integrasi keilmuan. Integrasi ya. Tidak boleh ada dikotomi. Insyaallah. Jadi seorang pemuda Islam itu dia tidak hanya pandai membaca Al-Quran, tidak hanya pandai membaca kitab, tapi dia juga harus jadi seorang leader hebat, jadi gubernur, jadi presiden, jadi bupati, jadi wali kota. Jadi anak-anak kita harus mampu di segala bidang.
jadi bisnis Jadi ekonom ya, Iya. ekonom ya. Tidak hanya jadi tidak hanya dia ekonom tapi juga pelakunya langsung. Pelaku ekonomi ya. Nah, Jadi pembisnis Iya. langsung ya. Betul. Insya Allah. Artinya santri Madrasah Al-Quran itu bukan hanya dididik menjadi seorang agamawan, tapi juga menjadi orang yang ahli dalam profesi tertentu ya. Misalnya seperti pembisnis ya, jadi ekonom, politisi, bahkan dalam jabatan-jabatan tertentu ya. Betul. Jadi soft skill itu tetap ada ya. Tetap benar. Iya. Betul. Di Madrasah Al-Quran itu banyak ya, seperti misalnya ada nggak semacam lembaga-lembaga yang untuk mengembangkan potensi peserta didik itu? Seperti ada nggak lembaga bahasa? Misalnya ada anak-anak yang suka belajar bahasa itu kemudian dikembangkan lagi oleh ini lembaganya, ada ya? Jadi sekarang memang sebetulnya itu sudah ada dari semenjak dulu. Cuman sempat vakum, kemudian di off-kan saat itu. Nah, semenjak tahun pelajaran ini kita hidupkan kembali. Jadi namanya itu satu lembaga namanya Dirasatul Quran. Dirasatul Quran ya, Dan Dirasatul Quran. pengembangan bakat. Jadi lembaga Dirasatul Quran dan pengembangan bakat. Nah, di situ di samping bicara tentang knowledge, tentang pengetahuan Al-Quran, tapi juga ada pengembangan bakat dan seni. Pengembangan bakat dan seni ya. Iya, misalkan sekarang lagi populer dengan nasyid. Nasyid. Iya. Saya ingat nasyid waktu saya masih dulu di SD, sekolah dasar dan juga di Islamiyah. Sering saya dengar nasyid. Iya. Apalagi waktu kegiatan porseni itu luar biasa. Betul. Saya pernah ikut itu porseni di dulu waktu saya tahun 9 ingat saya sekitar tahun 9192 ya. Kayaknya ini pelaku utama seni juga Ya, saya dulu sempat, tapi saya tidak kan banyak cabang nih. Betul. Saya salah satu milih cabang olahraga. Ada olahraganya? Sepak bola. Sip. Sepak bola. Ya, tadi Dirasatul Quran itu juga ada di bidang olahraga. Di bidang olahraga ada ya? Ya, Masya jadi di Allah. sana kita ini terus kita tingkatkan di bidang olahraga ini. Ya. Tujuannya adalah agar anak-anak kita itu tidak semangat pulangnya menjadi menurun. Oke. Jadi dengan sebab olahraga kan daya tarik kadang-kadang di situ anak-anak. Ya. Meskipun sebetulnya olahraga itu bukan tujuan utama. Ya. Ini hanya proses supaya anak-anak kita betah. Biar betah di daya Pesantren. Pesantren. Kan harus punya daya tarik itu. Ya. Karena di pesantren itu beda dengan boarding school ya. Karena Iya. sekolah-sekolah lain kan setelah sebelum zuhur sudah pulang atau Iya. setelah zuhur ya, tapi Iya. tidak sampai Sebelum asar. menginap ya, seperti itu ya. Meskipun sekarang ada juga boarding school kan sampai dengan waktu asar. Ya. Jadi pendidikan pesantren itu secara teoritiknya itu efektif ya untuk mengubah karakter, Iya. kemudian memberikan wawasan keislaman yang bagus ya. Iya. Kalau kita lihat dari beberapa pengalaman, baik itu secara sejarah kita. Ya sejarah ya, saya tarik itu tentang sejarah. Iya. Kalau secara sejarah memang saya katakan di awal tadi itu, Nah, yang namanya lembaga pendidikan di Aceh itu ya pesantren memang. pesantren ya. Pesantren. Meskipun ketika pasca matlamat perang Belanda itu 1873 sampai kemudian setelah kemerdekaan negara kita bangsa Ya. Indonesia ini, itu memang ada beberapa perubahan bentuk pembelajarannya. Misalkan dulu hanya ada sekolah SR, sekolah rakyat, Ya. ketika masa Belanda itu. Kita ada kolonisasi di Indonesia. Iya, baru-baru merdeka juga kita masih menggunakan Masih. sekolah Belanda pada saat itu kan. Baru kemudian ada pembaharuan. Jadi metamorfosis terus terjadi. Terus terjadi ya. Iya. Luar biasa. Saya lihat Ustadz Mujir juga paham tentang sejarah. Sebetulnya akar dari pesantren ya. Ini Pak Ustadz Mujir ini sebetulnya selain jadi mudirmum juga saya baca beberapa ya seperti saya ungkapkan di awal juga pernah mengucap pendidikan di perguruan tinggi bahkan sampai di S2 ngambil jurusan politik ya. Itu selalu biasa gitu. Emang
Kalau udah cerita itu terkadang saya berpikir gini, ya orang biasanya kalau kuliah itu kan harus linear. Kan kayak gitu dia, bertahap, kemudian satu arah dia linear kan. Tapi saya juga kadang berpikir, ini kok bisa beda? Pesantren, kuliah kok ambil politik kan? Tapi ya lagi-lagi memang kadang-kadang pilihan tidak mencerminkan sebuah cita-cita. Tapi setidaknya Ustaz Mujib sudah memilih. Itu yang meskipun cita-cita saya dulu itu, saya dulu cita-cita saya memang saya kepingin jadi ulama besar. Ulama besar ya? Ya, karena di Aceh itu benar nih, kajian historisnya kan Aceh itu pernah ada ulama besar seperti Nuruddin Arandi ya, Hamzah Fansuri, Syekh Hamzah Fansuri, betul. Banyak. Dan juga ada Samsudin Al-Sumatrani ya. Samsudin Al-Sumatrani. Saya kira itu orang Aceh harus menjadi. Tapi ini ada sejarahnya. Kenapa kemudian cita-cita ini terdoktrin di kepala saya? Itu dulu kan biasa kita di perkampungan. Sekolah itu jauh jalannya. Dari rumah tempat start kita itu bergerak pertama menuju sekolah itu jauh. Jauh ya, jaraknya ini ya. Jaraknya itu jauh. Kalau saya sih juga nggak ada ya. Jangan harap lah. Transportasi satu-satunya ya 2 kaki. Jadi waktu itu, itu lebih kurang 2 kilometer. 2 kilo ya? 2 kilometer. Jarak tempuh yang harus saya lakoni setiap pagi. Setiap pagi. Makanya sampai dengan sekarang masih kuat kaki saya. Nah, jadi mungkin karena keseringan dulu ya. Iya, betul. Nah, jadi ketika saya menuju dari sekolah, dari rumah ke sekolah, nah, pada saat pulang, keseringan saya selalu melewati sebuah rumah. Rumah tersebut banyak pohon-pohon, pohon-pohon berbuah. Oh ya, kita anak-anak kan, kalau udah lihat pohon berbuah, ya? Pinginnya, wah, ini panjat langsung ngambil. Gitu. Kalau misalnya punya pengalaman yang betul. Saya kira ini Ustaz Mujib sebetulnya di Aceh sudah lama ini karena pimpinan pondok pesantren terbesar di Aceh ya, yang modern. Masih jauh ini, masih jauh. Secara ilmu masih jauh sekali ini. Mungkin perasaan Ustaz Mujib seperti itu, tapi publik Aceh itu melihat Ustaz Mujib nih luar biasa. Iyalah. Ulama besar ya. Iyalah. Jadi itu kisahnya. Karena pada saat itu mungkin karena keseringan saya melalui rumah. Oh yang tadi ya? Rumah tadi itu sang pemiliknya itu keluar rumah dan menawarkan buah yang ada di kebunnya. Jadi karena kita namanya anak-anak, kalau ditawarkan itu yang sanggup makan kayak kita mau, paling nggak sanggup makan ya. Atau kebalik ya, yang nggak sanggup makan aja mau, apalagi yang sanggup makan ya. Karena selera anak-anak itu masih tinggi sekali. Dia nggak peduli sehat atau enggak, baik atau enggak, atau tubuh nggak peduli. peduli. Dia makan cicipi lah. Iya betul. Nah, jadi karena udah keseringan, akhirnya saya beri waktu. Kalau pulang selalu lewat situ. Dari rumah itu, di jalan itu ya? Harus lewat rumah bapak tuh. Sekarang dia udah meninggal memang kan. Allahumma warahmatullahi. Kemudian pada satu hari beliau panggil saya. Jadi saya pikir ini pasti mau dikasih buah lagi nih. Ternyata saya duduk lama di situ. Beliau ajak saya bercerita. Cerita tentang sejarah, cerita tentang Aceh. Menarik ini, bisa didengar nih. Saya kira kita bisa bagi pengalaman sama Mujib. Siap, insyaallah. Cerita tentang pengalaman hidup beliau. Sampai akhirnya ada sebuah doktrin. Saya anggap doktrin itu sekarang maksudnya saya paham kalau itu doktrin. Beliau sampaikan bahwa dalam bahasa Aceh ya. Nanti kita translate ke dalam bahasa Indonesia supaya publik Aceh bisa dapat filosofi dari ucapan itu ya. Bek saja itulah banyak-banyak. Sebab untuk jika kafe. Saya kan berpikir itu. Sana apa ini maksudnya? Iya, kafir. Yang saya pahami ketika itu kafir itu non Islam, non Muslim, masuk neraka. Itu yang saya pahami. Di usia itu. Di usia itu, iya. Kemudian itu terus dilakukan hampir 8 hari itu. Saya lewat. Kalau ketemu beliau, ada beliau, itu pasti akan dipanggil, kasih buah, cerita. Ujung-ujungnya itu doktrinnya. Bahasa saya hari ini doktrinnya. Dulu nggak paham gitu.
Makanya kemudian ketika saya tamat SD, saya sampaikan ke keluarga orang tua saya, ayah, saya kayaknya nggak usah sekolah lah, saya ke pesantren aja. Pengaruh itu kayaknya. Luar biasa. Tapi kemudian seiring waktu Ustaz Mujir itu dulu ya. Iya. Tapi Kemudian- kalau ayah saat itu enggak kuat meyakinkan saya untuk sekolah, saya hanya tamat SD pada saat. Saya tamat SD. SD ya? Tapi karena beliau Hanya SD, teman. SD. Beliau yakinkan saya, jangan. Orang tua Kamu kemudian- harus sekolah, Ah. minimal sekolahlah sampai sekolah menengah. Ya, SMA ya, sekolah menengah atas Sekolah ya. menengah ya. Atau madrasah aliyah. Iya, makanya kemudian saya sekolah lah, walaupun hanya sampai dengan madrasah sanawiyah. Setelah itu saya langsung cus pesantren. Berdaya ya. Langsung apa istilah tadi di awal berdagang ya? Ya, berdagang. Berdagang, ya berdagang ya. Berdagang. Ya Iya. berdagang ya. Berdagang. Iya, mendagang. Ya berdagang. Nah, Masya Allah. Jadi itu sebetulnya istilah lokal Aceh yang harusnya ini memang harus diketahui banyak orang. Dan harus Ternyata dirawat dan dijaga dalam mendagang, pikiran kita, supaya kita nggak Makna, salah. ya, makna Saya mendagang. ingat itu ada banyak sebetulnya kalimat-kalimat yang itu menjadi motivasi penyemangat di orang tua. Dulu kan orang tua kita itu suka dengan syair-syair. Ya, Jadi makanya ada istilah hadi maja, ada semaja ya. hadi maja. Di Maja. Jadi itu kan pesan-pesan moral yang para pendahulu sampaikan kepada generasi setelah mereka. Ya. Misalkan supaya kita jadi seorang pejuang tangguh, jadi tidak lemah, tidak cengeng, tidak cemen lah istilah anak-anak muda sekarang. Oke, Ustaz Mujir, apa sebetulnya yang Ustadz Mujir rasakan ketika menjadi santri? Ini kan di nostalgia ini saya ajak Ustadz Mujir seolah-olah kembali di usia sanawiyah lah, usia gimana menikmati hari-hari di daerah. Memang dari kalau cerita itu saya teringat nih beberapa cerita teman. Tidak semua memang ke pesantren itu karena keinginan kita. Ada keinginan orang tua. Ya. Ada karena kebersamaan dengan teman-teman. Jadi karena Itu teman udah ke faktornya. sana, ya. Karena teman udah ke sana, ikut teman. Ya. Nah, ada macam-macam memang saat itu ketika diskusi dengan teman-teman. Dan saya memang keinginan sendiri gara-gara tadi itu doktrin Dari ya. tak boleh sekolah tinggi-tinggi kan. Nah, itu makanya kemudian ketika saya di sana di awal-awal saya itu terlalu, kalau istilahnya apa ya, istilah anak muda sekarang kemaru kali ya, Kemaru ya. kemaru ya. Jadi nggak boleh Apa istilahnya kemana-mana, Kemaru ya. nggak boleh kemana-mana, terus bergeluti dengan kita menghafal terus. Ya. Olahraga pun nggak mau, masih kan nggak ada olahraga juga. Fokus ya. Fokus. Ya, ya. Nah, dan ternyata setelah 1-2 tahun itu kita akan muncul kebosanan. Langsung muncul ya. Bosan, belum bosan, apalagi saya udah dikenal dengan orang tua dan suka jalan-jalan. Ya. Cuman lagi-lagi semangat ini mungkin juga semangat dari para orang-orang tua, kakek-kakek juga saya dikasih narasi-narasi kalimat penyemangat. Kalau mau sukses itu kau memang harus belajar agama, harus rajin belajar Harus agama, rajin. harus mau tinggal di pesantren. Ini juga bagian pada itu sebetulnya. Ekspektasi dari orang tua seperti itu ya. Betul sekali. Nah, meskipun ada banyak orang juga ketika di pesantren ternyata ekspektasinya berubah. Ya. Tapi luar biasa. Tapi sekarang berbeda ya. Dulu masuk ke pesantren itu sebagai santri yang terus belajar dengan teman-teman semuanya. Tapi sekarang justru masuk ke pesantren beda ya suasananya. Masuknya bukan Beda, sebagai santri, karena tapi dulu- masuk sebagai pimpinan ya. Karena memang betul dulu itu kalau masuk pesantren itu yang kita bayangkan itu hanya kitab-kitab yang belajar tentang nahu, Ya. tentang saraf, alat-alat agar kita bisa baca kitab, Ya. kemudian tentang kitab fikih, dan tentang tauhid. Ya. Tidak ada di sana itu yang mengajarkan kita bagaimana misalkan bisa menjadi seorang politikus. Iya. Nggak ada. Nggak ada, ya. Atau mengajarkan kita bagaimana kemudian kita itu bisa menjadi seorang ekonom hebat, pebisnis hebat, Ya. atau bahkan kita bisa buat pesawat. Itu nggak ada. memang. Teknologi ya. Iya, teknologi nggak ada. Jadi kurikulumnya seperti apa tuh Ustaz Mujir? Jadi kan tadi ini kita tahu bahwa
pesantren itu ada dua kategori. Iya. Ada yang nanti Ustaz Mujib bisa tambahkan, mungkin bukan dua kategori, mungkin bisa tiga kan? Iya. Ada yang kategori pesantren salafi, kemudian yang disebut dengan tradisional, kemudian ada pesantren khalafi yang kemudian disebut modern. Saya lihat Madrasah Quran ini kan pesantren modern. Iya. Jadi itu kurikulum nasional ada di sana ya? Ada ya. Ada. Kita kolaborasi. Kolaborasi ya. Kurikulum ini betul. Makanya kita sudah menyebutkan sebenarnya waktu itu. Sebenarnya di itu tidak ada pemisahan antara kurikulum daya dengan kurikulum madrasah. Integrasi tadi ya. Integrasi. Integratif ya. Iya, benar. Dan tidak ada pemisahan. Meskipun kadang-kadang mungkin karena terbiasa ya. Terbiasa seakan-akan ketika bicara kurikulum daya itu bicara tentang nggak umum, tentang agama. Sebaliknya ketika bicara kurikulum madrasah itu hanya tentang umum. Padahal yang namanya pesantren modern, mulai dari kurikulum madrasah sampai dengan kurikulum daya, itulah kurikulum pesantrennya. Jadi, berarti dia tidak dipisahkan ya. Seperti tadi selalu Ustaz Mujib dikotomi tidak ada ya. Tidak ada, dan tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau udah cerita itu kadang-kadang saya miris ya. Ini jadi apa namanya, emosi saya itu ini naik gitu. Naik ya. Karena saya bagi saya, kenapa kemudian juga saya kuliah. Meskipun dulu awalnya itu tadi saya jadi ulama, tidak mau sekolah, jadi saya di pesantren aja. Pokoknya saya bergelut aja dengan kitab-kitab ini, sampai kemudian saya menjadi seseorang yang bisa membuat fatwa-fatwa, ya kan? Kemudian jadi dai, jadi penceramah, mengajak orang-orang untuk menyembah Allah. Kemudian sampai di situ saja. Jadi fakta Allahnya saja. Kita terlupakan dengan fakta nasnya. Jadi, nah ketika di sana beberapa tahun saya di sana, saya ada abang, ada kakak saya itu memang saudara sepupu saya. Beliau itu udah kuliah. Udah kuliah ya? Kuliah. Di Aceh atau di luar Aceh? Di Doksmawe saat itu. Saya dulu ya? di pesantren Balikusale Pantalabu. Oh, dekat ya dengan? Iya. Kita kan biasa itu pesantren. Malam Jumat itu muhadara. Apa belajar pidato. Retorik ya? Dan dari khairat dia benar. Dari khairat. Jadi karena kita menganggap sudah kelas 5, ya kayaknya bisa lah sesekali. Maksudnya nggak ikut kegiatan itu. Jadi senior ya. Jadi dia sekolah senior, dia sudah agak lebih fleksibel ya. Udah boleh pulang. Nggak harus dijemput pulang sendiri. Itu setiap hari Kamis saya sering datang ke sana. Ke kampus ya. Ke kampus abang saya. Mungkin itu yang buat motivasi Ustaz Muzir ya. Benar. Meskipun sebelum itu muncul, karena ada seorang senior, ada senior yang merubah cara pandang. Tapi memang senior itu selalu bahkan hampir ya, selalu terus mendampingi adik-adiknya junior memberikan satu deskripsi terhadap apa yang sedang kita geluti sekarang, bahkan apa yang akan dicapai ke depan. Makanya butuh kita senior. Ya, benar sekali itu. Jadi. Oke, lanjut saja. Iya. Saya semenjak itu memang saya sudah mulai berpikir, kayaknya keren juga kita kuliah. Ada alma mater. Ya, pakai jas. Saya sudah mulai berpikir. Apalagi tahun-tahun 1998 kan? Iya, betul. Jadi pada saat itu mulai cara berpikir saya berubah. Kayaknya saya harus kuliah. Tapi melihat pada saat itu saya gimana cara kuliahnya, ijazah menengah atas tak ada. Mulailah kebimbangan itu. Meskipun saya masih di pesantren saya. Itu akan muncul kebimbangan itu kalau sudah ke kampus. Kalau sudah kampus ya? Tapi kalau udah pulang ke pesantren udah biasa lagi. Meskipun nanti muncul lagi dia sekali. Sampai pada satu hari ternyata senior ini mengambil keputusan untuk kuliah. Beliau berangkat ke Mesir. Di Al-Azhar ya? Iya, di sana beliau kuliah. Nah semenjak itulah mulailah terpanggil ya, termotivasi ya. Heboh. Pesantren itu heboh. Ada senior yang bikin kuliah. Kuliah membantahkan berarti tadi doktrin ya. Betul. Ini
kuliah gimana tak ceritanya kan? Harusnya kita kata-kata kuliah itu ya. Iya, kita kan namanya kebayangnya ketika kuliah itu, maka ini kan kafir ini. Kufur ini kan. Kufur ini. Itu yang kebayang. Tapi ternyata kemudian setelah beliau pulang, datang, kemudian menyampaikan banyak hal, dia semakin banyak motivasi. Sekarang ini kalau anak-anak Beliau Saleh itu sudah ramai yang kuliah. Yang kuliah di Dan salah satu saya. ya. Jadi motivasi dari situ sebetulnya. Dari senior tadi ya. Betul. Sampai kemudian kenapa saya kuliah ke Ya. meskipun saat itu saya sudah ragu sebenarnya usia saya. Ya. Saya masuk kuliah itu sudah usia 23 tahun. Oh, Masya Saya sudah ragu. Diterima atau Bahkan tidak? bukan 24 tahun. Ragunya kenapa? Apa karena Saya aku tua diterima? sekarang. Mungkin malu dengan teman-teman ya. Iya. Muda ya. 24 tahun kan harusnya sudah selesai Ya. kuliahnya. Udah harusnya selesai kalau reguler sudah selesai. Selesai. Tapi nggak apa-apa di tahun-tahun itu saya perhatikan memang banyak justru ada mahasiswa yang usianya sudah 35 tahun. Betul. Jadi itu awalnya Ya. kan ini middle itu kan muncul dari cara berpikir. Tapi Ya. kemudian ketika kita jalani, kita lihat ternyata ada yang lebih tua dari saya. Tapi ini Ustaz Mujid, ini saya lihat bahwa sebetulnya tidak hanya aktif di Madrasahul Quran, tapi juga sebagai ketua alumni YMASA. Itu luar biasa. Kemudian saya lihat di KBBI ya. KPBI. Ya, KBBI. Saya agak susah menyebutkannya. Perkumpulan Panahan Berkuda Masya Indonesia. Allah. Kemudian juga ada di JMKA ya. JKMA. Jaringan Komunitas Masyarakat ada. Kebetulan saya memang senang. Bayangkan ini anak dayah yang dulu belajar di dayah yang kemudian hanya mendapatkan satu pemahaman tertentu yang kemudian sekarang luar biasa memimpin banyak. Saya kalau udah ingat itu ketawa sendiri. Ternyata semakin hari cara berpikir kita itu memang berubah, semakin berubah. Dengan banyak teman baru, Ya. dengan banyak lingkungan baru, Ya. kawan-kawan diskusi baru, tapi terus upgrade kita akan berubah. Mungkin Berubah, ya. itulah sebabnya. Makanya saya kemudian yakin ya, sebab saya selalu bilang ini, kenapa Imam Asy-Syafi'i itu punya kaul jadi. Kalau jadi dengan kaul kadim ya. Iya, benar. Ya. Dia kan ada perubahan. Ada perubahan. Ada yang lama, ada yang baru. Dan saya teman menganggap itu nggak ada masalah. Jadi Ya. bukan sebuah kesalahan. Ya. Dalam Justru perubahan. bisa kita simpulkan bahwa sebetulnya hidup ini adalah dinamis ya. Betul. Terus mengalami Betul. Bumi ini sangat dinamis dinamika. sekali. Kalau bumi ini mentok dengan satu kondisi, ya kan, stagnan dengan satu kondisi, maka nggak bisa berjalan, nggak ada lah perubahan-perubahan Ya. bumi ini. Berarti itu namanya bumi yang mati, bukan bumi yang hidup ya. Betul, betul. Tak bergerak dia ya. Bergerak. Dan itu sebetulnya juga kan sudah ini mengangkangi kodratis Ya. ini Ya. sifat alamiahnya. Ya. Bumi itu kan terus bergerak. Segera Fahana kalau dalam agama kita sebenarnya istilah fahana kan Fahana, ya. berubah. ya. Dia nggak terhenti pada satu kondisi. Kalau tadi kalau kembali kepada pikiran Imam Asy-Syafi'i ya. Iya, Tadi kemudian ada kaul jadi. Betul. Sehingga itulah yang membentuk cara pandang kembali karena bertemu dengan berbagai peristiwa dan dinamika yang dihadapi saat itu. Saya suka itu kalimat itu, meskipun itu sekarang nggak populer di Islam. Saya dengar juga dari guru saya memang. Banyak jalan, banyak melihat. Ya. Banyak melihat, kan banyak bicara. Karena udah banyak pengetahuan. Ya. Makanya saya Ustaz Mujid bicara seperti itu sepertinya ini mengingatkan saya kembali dulu pernah traveling ke Malaysia yang mana ya? Oh. Itu luar biasa Ya, di ladang alam warisan di Negeri Sembilan. Ah, Iya, betul. itu kan juga bagian dari rihlah ya. Betul, riklah, benar. Riklah. Jadi biar otak kita itu enggak satu sudut pandang. Cara berpikir kita itu memang harus banyak sisi. Majlis ya, fresh kita ya. Iya, betul. Kalau enggak kita itu akan terkalahkan terus. Ya. Makanya ini sebabnya kenapa misalkan negeri kita ini sampai dengan hari ini masih disebut dengan negara berkembang. Mestinya negara maju ya. Itu dia. Ya, kita memang berharap bahwa kita terus maju nih seperti Iya, negara tidak maju. boleh terhenti pada satu titik. Apalagi negara generasi Islam.
Berarti sepertinya lomba pendidikan tuh yang harus di apa namanya, di force lebih kuat. Makanya pemerintah dengan program-program itu dengan biaya anggaran 20% tuh pendidikan, justru itu untuk memicu ya. Benar. Jadi memang ini memang ada sebuah kondisi dilematis. Saya menyebutnya kondisi dilematis ya. Iya. Karena apapun ceritanya, kalau kita itu mau pintar, kita itu mau cerdas, kita harus banyak amunisi. Ya. Kita harus harus jadi orang kaya raya. Ya. Karena tanpa amunisi, tanpa ada dukungan materi, itu nggak akan terwujud. Ya. Jadi kalau kita lihat sejarah para pendahulu kita, mereka itu harus berjalan jauh dari tempat tinggalnya. Kemudian ketika kita berangkat dari rumah, hijrah, berjalan jauh ke sebuah tempat, di sana sebagai gudang ilmu. Saya izin minum. Ya, saya. Terima kasih banyak. Ya, harus minum itu. Itu kan butuh modal. Ya. Kita butuh biaya. Butuh modal, butuh biaya. Ketika kita ada suatu tempat, di sana kita terus belajar dari ilmu, itu butuh biaya. Ya. Artinya biaya itu menjauh banget. Jadi nggak bisa orang miskin, kita nggak punya apa-apa. Maksudnya dalam tanda kutip, Pak, miskin maksudnya kita itu nggak bisa menjadi orang yang punya ilmu baru. Ya. Artinya seharusnya hari ini pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memang harus, kalau saya bilangnya wajib ini, mengalokasikan anggaran yang besar untuk pendidikan. Ya. Meskipun untuk mencerdaskan dulu ya. Iya benar. Kalau kita lihat sejarah dalam peradaban Islam dari masa nubuwah, masa Nabi sampai dengan masa kekhalifahan itu luar biasa alokasi anggaran yang diberikan oleh seorang khalifah kepada pendidikan, dan itu digratiskan. Digratiskan. Begitu sebabnya pada saat itu Islam di seluruh penjuru bumi ini itu maju. Karena memang diwajibkan oleh khalifah agar generasi-generasi ini belajar. Belajar. Meskipun wajib belajar ya. Iya, diwajibkan. Wajib belajar kalau istilah kita sekarang ini. Kita wajib belajar 9 tahun. Saya kira biasa itu ada kemiripan. Itu dulu, cuman bedanya dulu itu digratiskan. Digratiskan ya. Digratiskan. Sekarang juga saya kira Ustaz Ujid banyak gratis. Misalnya seperti sekolah-sekolah sekarang pemerintah kan memberikan dana bos. Ya, betul. Dan juga ada yang ada program apa itu ya, kalau sekarang mungkin berubah namanya bidik misi ya. Iya, betul. Misi baik dari sekolah yang sampai di perguruan tinggi saya kira. Sudah banyak. Kalau dulu tidak dengan harap. Kalau dengan harap. Mungkin kalau masa-masa sekolah kita dulu nih. Karena masih ingat tuh. Kalau kita mau sekolah kedokteran, itu jangan pernah harap kalau nggak ada sawah yang dijual. Betul, jangan harap. Karena biaya masuk saja kita nggak sanggup. Dulu kan masyarakat kita kan sangat ini, untuk daya ekonominya kan lemah ya. Lemah memang. Sekarang inilah mulai ada perubahan. Kita bersyukur juga kan pemerintah hari ini ternyata cukup lebih ya perhatiannya di bidang pendidikan. Dan tinggal saja bagaimana kita kelola dengan baik. Terutama ini kan tidak hanya bicara soal sudah ada fasilitas yang diberikan, tapi juga bicara tentang guru-guru yang berkompeten. Itu tidak bisa juga, kemudian fasilitasnya sudah bagus, antusias daripada generasi juga sudah bagus, tapi kemudian guru-gurunya itu nggak berkompeten. Tak tahu kita siapa-siapa jadi di situ. Makanya guru juga harus di-upgrade ya. Harus. Saya kira program pemerintah memang kita bisa lihat dalam undang-undang guru dan dosen ya, bahwa ada 4 kompetensi guru yang harus. Iya, benar, betul. Saya kira bila itu diperkuat, maka saya kira dia akan lebih mempercepat kualitas
generasi kita ya. Negara maju akan segera terwujud. Masya Allah. Jadi nggak lagi negara baru berkembang. Sedang berkembang ya. Ya. Saya kira memang butuh terobosan-terobosan. Apalagi misalnya seperti sekarang ini Ustadz Muzir sedang ada di daya di pesantren. Saya kira harus dimulai dari sana. Wah, santrinya harus cerdas ya. Karena punya basic pesantren kan? Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan melihat kondisi hari ini memang terus terjadi perubahan, banyak perubahan. Insya Allah peradaban yang kita harapkan ke depan itu akan mewujud. Meskipun di masa kita mungkin kita belum bisa, bisa. Tapi alhamdulillah saat ini banyak generasi kita itu bisa mengejar pendidikan dengan cara yang sangat mudah sekali. Apa kira-kira ini pesan Ustadz Mujib bagi generasi milenial sekarang ini agar memanfaatkan waktu dalam belajar seperti apa kira-kira Ustadz Mujib yang mau sampaikan ini? Saya teringat sebuah kalimat penting sebetulnya. Ini mudah-mudahan motivasi. Orang tua kita dulu itu sering menyebutkan kata-kata itu. Sage kebu, kengkut, astap ke kelembu, apuihu ke jalimbut. Seperti itulah kondisi para pendahulu kita dalam mencari ilmu, menuntut ilmu ya. Karena enggak ada. Sage itu maksudnya itu batang pohon rumbia yang diolah. Sage ya. Iya. Itu yang dimakan. Jadi supaya itu jadi enak, dicampurlah dengan kelapa baru. Mati ya. Iya, makanya kemudian sage ke kreatif benar. Sage ke ya. Kreatif ya. Ya. Ke ungkut, maksudnya itulah kawan sage tadi itu. Itu maksudnya. Malam itu kan nggak ada dengan sekarang ini ada dinding seperti ini, nggak ada. Nggak ada ya? Ya ada. Dulu itu pelepah meriah. Lampu seterang ini tidak ada ya? Nggak ada. Itu hanya lampu lampu selungking kan istilahnya kan. Pakai suluh itu kan. Lampu teplok ya. Lampu teplok iya. Cuma itu. Kedinginan dan mereka nggak punya kain untuk menutupi dari serangan nyamuk-nyamuk, mereka buat asap. Bakar kayu-kayu dan berasap agar nyamuknya terbang. Oh gitu. Itu maksudnya untuk jalimbut. Oh jalimbut ya, untuk selimut ya? Iya. Luar biasa. Supaya nggak kedinginan. Angin malam luar biasa itu dinginnya. Apa kesimpulan dari itu Ustaz Mujib itu tadi semacam apa yang bisa kita sebut pepatah atau? Kita itu bagian daripada hadis maja sebenarnya. Iya ya, bagian dari itu. Ini pesan-pesan moral. Apa yang kita bisa simpulkan dari situ? Bahwa jangan cengeng dengan sebuah kondisi. Ya. Jangan cengeng. Para leluhur kita begitu sulitnya mereka berjuang, mereka bertahan. Ya. Itu. Sekarang ini begitu mudah. Bahkan dengan fasilitas yang banyak ya. IT hari ini itu sangat membantu dalam keilmuan. Kenapa tidak dimanfaatkan ya? Betul. Baru-baru ini kan, ya mungkin karena kondisi pandemi, anak-anak kita dituntut belajar harus daring. Ya. Harus online. Ya. Ini kan kemudahan-kemudahan tanpa harus menempuh jarak. Cukup di rumah, duduk manis saja, buka laptop atau buka iPhone, searching di Google, selesai barang itu. Masya Allah. Begitu mudahnya. Mudahnya. Begitu mudahnya. Easy benar untuk belajar ya. Tapi ingat, ini yang paling penting. Ya. Ini generasi milenial harus ini benar-benar fokus ya. Kemudahan dalam mencari ilmu itu terkadang membuat kita tidak menghargai ilmu. Ya. Kemudahan kita dalam mencari ilmu juga terkadang kita tidak bisa menghargai orang yang memberikan kita ilmu. Itu penting. Ya. Itu penting. Jangan sampai kemudian kemudahan-kemudahan ini itu menjadikan kita orang-orang yang tidak beradab. Ilmu tanpa adab itu nggak akan berguna bagi masyarakat. Justru sebaliknya, ilmu tanpa adab itu akan menjadi malapetaka bagi bumi. Jadi peradaban itu akan muncul ketika ilmu dibarengi dengan adab. Insyaallah ya,
antum semua nanti para generasi kami itu akan menjadi generasi gemilang, Oke. generasi hebat yang akan memberikan kontribusi besar untuk sebuah peradaban Islam ke depan lebih baik. Ya. Oke, Ustaz Mujin, makasih atas waktunya bincang-bincang di Azawi Podcast. Semoga saja ini bisa bermanfaat tentu buat kita dan juga bagi publik. Insyaallah. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dengan Ustaz Mujin.